Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat laporan keuangan di Google Sheet. Nanti ketika kita mengisi sebuah data, ketika di enter, otomatis akan terhitung di bagian saldo. Oke, kita akan coba buat dari awal. Pertama, kalian tuliskan terlebih dahulu untuk laporan keuangan kalian. Untuk apa? Kita tuliskan laporan keuangan. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya, laporan keuangannya ingin buat apa. Setelah itu di bagian bawahnya bisa kalian lewati satu baris, bisa enggak. Masukkan apa aja yang ingin kalian masukkan ke dalam laporan keuangan. Di sini ada tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo. Kalau kurang silakan kalian tambahkan sendiri. Pertama ada tanggalnya, kita tuliskan, kemudian kita lewati satu, kemudian kita masukkan keterangan, dan jangan lupa debit kredit ya, atau uang masuk uang keluar itu juga boleh. Dan yang terakhir kredit, kita isi dengan saldo. Oke, kalau udah seperti ini tinggal kita rapihkan. Tanggalnya jangan terlalu besar, kita kecilkan kayak gini. Kemudian ini kita 2 blok, kemudian pilih gabungkan sel ataupun merge ya. Kalian blok lagi dan kita taruh posisinya di tengah. Nah, untuk ke bawahnya bisa kalian sesuaikan ingin berapa. Kita contohkan segini dulu. Kemudian ke bagian batas, nah kita kasih garis kayak gini guys. Di bagian depan kita kasih bulannya ya, bulan Agustus mungkin. Agustus, kemudian tanggal 20. Nah, untuk akun-akunnya kita bisa copy aja biar cepat dari sini. Oke, ini kita blok, kemudian Ctrl C. Nah, di sini kita Ctrl V biar cepat. Untuk kalian yang ingin menggunakan warna juga boleh, tinggal kita blok di bagian header, kita kasih warna biru. Nah, gini guys. Udah selesai, tinggal kita isi dan kita kasih rumus di bagian saldo. Pertama, saldo awal udah tentu ya, kalau saldo awal berarti bertambah di bagian debit. Saldo awalnya kita kasih 5 juta. Oke, kita enter. Nah, agar otomatis ada RP-nya, kita blok terlebih dahulu dari debit sampai saldo, kemudian sampai ke paling bawah. Kita blok ini, kemudian kita ke bagian format. Nah, kalian pilih format angka dan kita pilih yang akuntan. Kemudian kita hilangkan angka di belakang koma agar otomatis 5 juta kayak gini, gak kepanjangan. Kalau banyak kalian masih menggunakan euro ataupun yang lainnya, kita ke bagian format, pilih angka dan kita pilih mata uang khusus. Nah, di sini kalian cari rupiah Indonesia, kemudian pilih terapkan. Kalau punya kalian belum rupiah. Lanjut di bagian saldo, kita gunakan rumus sama dengan debit dikurang dengan kredit, kemudian enter. Dan muncul ya saldo awalnya 5 juta. Nah, untuk ke bawah rumusnya udah beda lagi guys. Nah, kita isi satu dulu. Bayar air berapa nih? Di kredit mungkin 500.000. Oke, kita tekan enter. Tuh RP-nya udah otomatis keluar ya. Agar saldo di bagian sini otomatis terhitung, kita akan coba mengkombinasikan antara rumus if dan rumus and. Masukkan sama dengan, masukkan rumusnya if itu artinya jika, buka kurung, kita kombinasikan dengan rumus and. Nanti saya ajari cara bacanya. If, buka kurung, and, buka kurung, debit, nah ataupun D berapa nih? D5. Sama dengan 0 ataupun tidak ada, tulisnya ini ya, tanda petik 2 kali seperti ini, koma ataupun titik koma menyesuaikan rumus di Google Sheet kalian. Kalau di sini gunakan titik koma, maka kalian juga wajib menggunakan titik koma. Lalu di bagian kredit juga sama dengan tidak ada. Nah, kita tutup kurung. Koma ataupun titik koma, masukkan tidak ada lagi, koma ataupun titik koma. Yang terakhir kita hitung saldo. Ini belum selesai guys. Oke, koma ataupun titik koma,
sama dengan 0. Nah, ini titik koma seperti ini. Saldo awal ataupun saldo sebelumnya kita tambahkan dengan debit dan kita kurangi dengan kredit, tutup kurung. Kita coba baca rumusnya terlebih dahulu ya. If artinya jika, and artinya dan, tahu ya. D5 sama dengan tanda petik 2 seperti ini artinya 0 ataupun tidak ada. Nah, ketika D5 itu nggak ada nilainya dan E5 nggak ada nilainya, atau ketika debit dan kredit nggak ada nilainya, nah gampangnya gitu, maka data yang akan ditampilkan itu nggak ada. Di bagian saldo juga nggak akan ada datanya. Nah, ketika pernyataan itu salah gitu, ketika ini nggak benar ataupun ketika debit atau kredit ada datanya, maka akan diisi sebuah penjumlahan saldo sebelumnya ditambah dengan debit dikurang dengan kredit gitu guys. Tekan enter, maka otomatis akan keluar ketika memiliki saldo 5 juta, kemudian untuk bayar air 500.000, ya sisanya 4.500.000. Bayar telepon ada di 200, 123, 200.000. Oke, ini nggak otomatis ya. Nah, agar otomatis gimana? Tinggal kalian tarik ke bawah sampai maksimal. Oke, sampai sini. Untuk di bagian bawah nanti kita hitung saldo. Oke, udah selesai. Kemudian bayar listrik ada di 1 juta. Enter. Tuh, udah otomatis. Beli kertas di berapa nih? 150.000. Oke, isi saldo lagi. Berapa isi saldo? 500.000. Tuh, udah otomatis terhitung. Servis AC ada di 800 misalnya. Jangan kemahalan, guys. 400.000 otomatis berkurang. Nah, di akhir sendiri saya sarankan kalian untuk menghitung sebuah saldo. Nah, di sini kita kasih total aja. Kita bisa blok ketiganya atau blok 2 juga boleh lah. Kemudian kita pilih gabungkan sel, kasih total ataupun sisa itu juga boleh. Pertama kita hitung terlebih dahulu. Ini scrollnya ganas banget guys. Oke, kita kurangi dulu di 150. Nah, biar kelihatan semua. Di bagian total kita menggunakan rumus sum sama dengan sum buka kurung. Langsung aja kita blok ini datanya. Semuanya, tutup kurung dan tekan enter. Di bagian kredit juga sama, klik tarik. Nah, di bagian saldo, di sini kita sama dengan debit dikurang dengan kredit. Oke, total debit dikurang total kredit gitu, guys. Enter. Nah, untuk kalian pastikan nilai yang ada di bawah sini yang kita hitung ini, yang saya beri tanda merah. Oke. Ini totalnya harus sama dengan saldo akhir. Tuh, saldo akhir setelah servis AC itu 3.250. Maka total di bawah juga harus 3.250. Kalau ini berbeda, tandanya ada kesalahan dalam menghitung. Oke, di sini berarti datanya ada yang salah. Kalau kalian ingin menambahkan, tinggal klik aja, kemudian pilih sisipkan baris di bawah. Kalau kalian ingin menambahkan banyak, ya kalian blok, kemudian klik sisipkan baris di bawah. Tuh, atau di atasnya ya. Kita cancel dulu, ini kita bloknya 1, 2, 3 sampai servis AC, klik kanan, sisipkan baris di bawah. Ini totalnya harus sama guys. Kalau nggak sama berarti ada kesalahan. Ini buat cross check aja. Nah, kurang lebihnya gitu, dan jangan lupa ketika nanti kalian udah menambahkan baris, rumusnya juga ditarik ke bawah ya. Kalau nggak ditarik, misal kita di sini tambahkan 500, 1, 2, 3, 500.000 ya nggak akan otomatis karena rumusnya belum kita tarik ke bawah gitu guys. Ya, itu aja untuk membuat sebuah laporan keuangan sederhana ya guys. Ini bisa buat tanggalnya, ini bulannya udah otomatis. Ini misal tadi tanggal 25. Bisa buat bermacam-macam mulai dari yang sederhana, bahkan untuk suatu perusahaan juga kadang menggunakan yang seperti ini. Itu aja untuk pembelajaran kali ini. Kalau kalian masih bingung, ada pertanyaan, mengalami kendala, tuliskan aja di kolom komentar. Like, comment, subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian.